Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekar Partner. Ada informasi penting hari ini yang datangnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait data keluarga penerima manfaat atau KPM dan penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT, dan BST. Mari simak penjelasan lengkapnya dari Kementerian Sosial Ibu kita Tri Risma hari ini. Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan klik notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru berikutnya. Like jika Anda suka, share atau bagikan jika menurut Anda video ini bermanfaat. Perbaikan data itu yang 1,3 triliun. Kemarin kita untuk refocusing berapa ya? Kita potong berapa? Pak Adi? Ya, yang refocusing dari 1,3 kita ambil berapa? 200. Kita ambil 200. Kemudian Pak, ini sudah ada surat dari KPK. Kalau kita teruskan itu maka akan ada kerugian 500 miliar kurang lebih. Jadi kenapa kemudian Pak, saya nanti mohon izin dibahas kalau boleh, kalau diperkenankan, kami hanya gunakan untuk nanti kita akan lihat bagaimana yang 400. Jadi supaya menghindari menghindari kesalahan itu, nah sisanya itu kita gunakan untuk bantuan sosial untuk nambah begini, untuk yang itu loh pendataan. Kalau nanti ada usulan, jadi mumpung ada sisa waktu kita gunakan untuk bantuan sosial. Monggo nanti usulannya dari penjenengan, saya dengan senang hati, Pak. Ya. Kemudian jadi begini Pak, kenapa kami tidak pakai petugas? Terus terang Pak, ini surat banyak sekali tentang petugas saya Pak. Kemarin saya copot itu ada 3 selama saya jadi ini, yang dari PKH, ya Pak. PKH termasuk dari sedang pedagang itu kita copot Pak. Kemudian di Pamekasan kita copot. Jadi terus terang Pak, sebetulnya ini analisa kita, mohon maaf Pak, ini masih analisa loh Pak, kita tidak nuduh. Enggak, gimana ya, saya enggak, ini bukan nuduh. Sebetulnya menurut teman-teman mestinya di lapangan tahu kalau ada dana, mestinya loh Pak. Karena kalau pengurus dengan pengurus itu kan sama orangnya. Kalau pengurus dengan anggota, orang maksudnya misalkan yang terima bapaknya, satunya anaknya, itu beda. Mungkin tidak begitu, tapi begitu pengurus ini, saya misalkan Risma terima lagi, kan berarti tahu sebetulnya. Menurut teman-teman ini analisa. Jadi karena itu kenapa kita ini, tapi kita belum, mohon maaf, ini bukan nuduh sekali lagi. Nah, ini lagi kita bagaimana kita mantap. Tapi saya percaya Pak, di tengah saya bingung, bagaimana ini kok begini? Tiba-tiba saya dapat laporan segini, laporan yang menunjukkan bagaimana mekanismenya itu. Sekarang lagi kita pelajari. Kemudian itu. Kemudian berikutnya adalah ya, komunikasi yang surat tadi. Jadi begini Pak, yang permohonan penghapusan itu mereka, tapi mereka tuh nggak ada suratnya. Saya kan juga takut kalau di drop, cuma dia mengusulkan ini dihapus gitu. Seperti itu Pak. Terus kemudian kami minta suratnya untuk diupload kalau memang menghapus, karena kalau ada apa-apa kan kami yang salah. Jadi maksudnya surat itu. Isi Pak Ketua, Bu, itu surat dikasihkan saya dari kepala dinasnya. Iya Pak, maksudnya surat itu. Nah, artinya karena daerah itu banyak ngedrop ini sudah, ini datanya
400.000. Iya, terus. Terus. Ke belakang. Terus. Nah, itu Pak. Itu yang atas itu usulannya daerah. Lah kalau ngedrop aja, saya nggak ada surat, cuman di data lah. Saya yang kalau ada apa saya kena, kami yang kena. Jadi kami minta suratnya supaya mereka membuat surat untuk kalau ngedrop ini gitu. Tapi tidak semua daerah itu minta di drop. Ada yang memang daerah minta di drop. Tapi kalau apa namanya, kalau langsung saya ngedrop kan kita yang salah kalau ada apa-apa. Izin Jadi, Bu, ya. meluruskan Bu. Jadi surat yang saya bacakan tadi ini surat dari Kementerian Sosial, ditandatangani oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin. Betul, Pak. Nah, lalu Betul. kemudian, saya dikasih pengaduan oleh Kepala Dinas, Ya. yang semula dia yang mendapatkan sembako itu 73.000 orang, tiba-tiba dia tinggal 10.000, itu dipersoalkan. Dan mereka tidak tahu menahu. Makanya Enggak, kami enggak kurangi. datanya di sini adalah Udah Pak Buhari, Ya. nanti pas proses kita tempat Pak Buhari jadinya. Iya, ya kita cek Pak. Nanti kita cek data. nanti ini kan ada Lokasinya suratnya. di mana Pak itu? Nanti. Lokasinya kami siap Pak. Iya. Kita cek. Nanti saya sampaikan. Oke. Iya. Oke. Iya. Ini Iya. saya ada surat ada file PDF. Baik Pak, nanti kita kesana cek. Pulang Ibu ya. Kita cek. Kemudian Bapak kan memang sejak Januari berapa itu kan ada sisa yang karena tidak ada realisasinya. Kemudian saya membuat surat ke Kementerian Keuangan. Saya meminta untuk silpa itu bisa diakumulasikan untuk bulan berikutnya. Tapi itu dijawab nggak boleh dijawabnya. Padahal kita nggak lebih target, hanya kami mengambil jatahnya itu. Ada suratnya Pak, nanti kami tunjukkan. Ya, betul. Jadi tidak boleh surut gitu Pak, tidak boleh berlaku mundur gitu Pak. Padahal ya saya sudah ngajukan, boleh dijawab waktu itu, lesan tapi tertulisnya nggak boleh. Kemudian penyaluran belum sampai. Jadi kalau kita akan lihat Pak, evaluasi. Kalau kita belum rekon, kita belum tahu. Jadi berapa bank sudah nyalurkan dan berapa yang terundang. Hanya kemarin mereka memang nolak yang 3 juta sekian yang tadi namanya itu. Tapi sekarang sudah kita ketemu terus tinggal 1.300.000-an. Yang lain sudah bisa keluar. Kemudian yang berikutnya, ini sekarang standar kemiskinan. Kemarin kita sudah 2 kali fitcon dengan para perguruan tinggi dari daerah. Jadi sekarang lagi difinalkan oleh Mbak Diklit ya Pak, dengan UI Pak, untuk standar kemiskinan. Karena memang ruwet yang di peraturan Kemensos itu ada berapa itu? 47 variabel itu terlalu berat untuk di lapangan. Jadi karena itu lagi kita kurangi. Kemudian jadi ini tidak turun Pak. Kita tidak turun. Yang kita keluarkan itu mulai data DTKS tadi loh. Jadi tidak turun. Kita tidak turunkan penerima, tidak. Makanya tadi saya sampaikan itu masih ada sekian juta Pak. Monggo kalau ada usulan. Kemudian untuk inspektor ini teman-teman inspektor dengar sendiri dari DPR, saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Tolong didengarkan. Itu saja.